Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami akan melanjutkan konten selanjutnya, melanjutkan dari perkabaran dari bumi atau Imam Mahdi. Jadi kami akan melanjutkan konten-konten kami. Insya Allah aku yakin semoga saudara-saudaraku seiman, seislam selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam ridhonya dari dunia sampai akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi dalam konten ini kami menghormati dan menghargai komen-komen dari saudara-saudara kami dari Islam, atau barangkali mana tahu ada yang di luar Islam. Kami mengucapkan terima kasih walaupun apapun komennya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah mengomentari konten-konten kami ini. Kami selalu akan menjawab atau akan membalas dengan ilmu dan akhlak, sekalian komen atau pertanyaan. Kalau kami diberi kesempatan, kalau sekarang ini Imam Mahdi untuk menyampaikannya, kalau dulu orang-orang langit. Nih kami jawab dulu. Ini tak ustadz, tak kiai, saya nggak tahu ya. Cuma kami menganggap saudara kami aja ini. Insya Allah dia pasti dari Islam. Kasmir, Pak Kasmir menanyakan kepada orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia. Orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah. Begini Pak Kasmir. Pak Kasmir menanyakan tentang di mana Anda tahu atau kapan berjumpanya, kapan diberitahunya oleh Imam Mahdi kepada Anda, kepada saya namanya Pak Kasmir. Insya Allah aku yakin nih Imam Mahdi yang akan menjawab. Saya cuma menyampaikan doang. Karena saya menyampaikan perkabaran nih, bukan saya nih. Pak Kasmir, saya katakan dari awalnya, jihad akhir zaman. Jihad akhir zaman ini terbagi dua. Jihad akhirat atau jihad gaib. Yang kedua adalah jihad dunia atau jihad nyata. Nih kami jelaskan ya. Jadi sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya dalam jihad akhirat atau jihad gaib. Sebab jihad gaib itu, jihad gaibnya, kami yang menyampaikan perkabaran-perkabaran langit di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut semua nabi dan rasul. Pokoknya semua yang ditempatkan di langit ikut berperan serta semuanya itu. Tapi di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW itu jihad akhirat melawan dajjal gaib. Nah, ya kan? Tidak usah saya terangkan lagi cerita di part-part lain, ada. Cuma ini dalam jihad akhirat atau jihad gaib, orang langit itu saya nggak pernah berjumpa. Kan sudah saya bilang berkali.
Saya tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad secara nyata, melihat tubuhnya, saya nggak pernah. Atau Nabi Khidir, atau Nabi Isa alaihissalam, atau Imam Syafi'i, atau segala macam. Cuma saya katakan, ini adalah rasa. Rasa ini, rasa. Rasa. Rasa menimbulkan kata. Nah, di hati itulah perkara. Rasa kan di hati. Rasa ini di hati. Bukan beda dengan perasaan. Nah, dari rasa hati mengeluarkan kata-kata. Nah, jadi dari situ, jadi berkata di hati saya. Berkata di hati saya. Cuma kan tidak perlu saya jelaskan dari awalnya saya mendapat ini ya, tidak perlu saya jelaskan. Kan sudah saya jelaskan di mulai part 1 sampai 22. Bagaimana datangnya orang langit itu dan siapa awalnya yang datang. Perlu saya jelaskan ini. Kalau Anda mengikuti terus-menerus ya konten-konten saya, sudah ada keterangan. Begitu juga perkabaran dari bumi ini. Dari bumi ini adalah cuma satu orang yang bernama Imam Mahdi. Berkata juga di hati saya, melalui rasa ini. Rasa menimbulkan kata. Gitu. Di hati saya nggak pernah berjumpa dengan Imam Mahdi, nggak pernah. Nanti jangan kau nuduh-nuduh. Oh, udah berjumpa sama Imam Mahdi atau mengaku diri saya dibilang mengaku Imam Mahdi. Itu tuduhan namanya itu. Tapi saya nggak dipersoalkan, saya dituduh, dipitnah, di segala macam, tidak ada persoalan. Yang penting saya mengabarkan perkabaran dari langit dulunya. Sekarang saya mengabarkan perkabaran dari bumi atau Imam Mahdi. Mau dipitnah saya, mau dicaci maki, mau dituduh macam-macam, tidak jadi persoalan. Yang penting tugas saya jalankan. Apa yang diperintah orang langit saya sampaikan. Sekarang ini apa yang diperintah Imam Mahdi saya sampaikan. Itu aja. Terserah Anda menilai. Terserah Anda menilai. Saya lempar ke dunia nih kalau Imam Mahdi. Terserah Anda menilai. Mau Anda bilang macam-macam, mau bohong, tidak ada persoalan. Saya nggak marah sedikit, nggak ada saya marah. Oh cuma karena keras, ini namanya jihad, ya keraslah. Sasaran kami ini orang langit memang bukan Anda, sasaran Anda aja yang baper. Kami ini keras sasarannya yang di orang langit itu dajjal ya, cuma iblis tuh. Cuma kalian yang baper aja. Kalian yang masa tersinggung pada sasarannya bukan kalian. Kalian aja yang udah menuduh saya macam-macam. Saya mengonter bukan untuk kalian tujuan yang sebenarnya. Itu adalah perlawanan. Yang kami sasar adalah dajjal ketika jihad akhir lalu. Ya'juj Ma'juj iblis. Sebab omong ini termasuk jihad, zikir jihad. Dia jihadnya tidak pakai senjata, tidak pakai dana, tidak pakai otot atau raga. Jadi nggak ada saya menyasar kalian. Kalau keras omong saya bukan menyasar kalian. Jangan baper. Kalian mau dulu saya macam-macam, saya nggak ada saya marah, nggak siapa. Yang saya serang itu bukan kalian. Berarti kalian itu dibodoh-bodohin dajjal, ya maka kami serang dajjal, ya cuma jadi iblis, bukan kalian yang kami balas, enggak. Beda dong, ini bukan jihad awal zaman, bukan jihad kecil. Kalau jihad kecil ya siapa yang menyerang kita itu pula dibalas, ini enggak. Ini jihad terbesar, terakhir rahmatnya terbesar, ingat dong. Bukan pula jihad besar untuk kepentingan pribadi melawan nafsu sendiri. Kalau menang ya untuk diri kita masing-masing. Kita tidak bisa menolong anak kita, tidak bisa menolong orang tua kita, nggak bisa. Ingat ya. Jadi saya katakan, saya ini berkata di hati saya sama aja di jihad akhirat. Ini jihad bumi. Berkata di hati saya Imam Mahdi itu. Berkata aja, sampaikan. Ini, tapi sekarang belum masuk jihad dunia ini. Awalnya jihad dunia nanti sesudah Ramadan nih, sudah Ramadan tahun ini. Baru jihad dunia. Nah, ada yang komen dua, saya boleh ketawa nggak? Boleh, silakan.
silakan Anda ketawa, tapi jangan ketawa terus. Ketawa itu harus terbatas, apapun ada batasnya. Kalau ketawa terus, lain pula anggapan orang nanti. Saya nggak mau nyampaikan, lanjutkan, nggak. Saya nggak mau, saya masih pakai adab, pakai ilmu dan akhlak. Saya nggak mau saya melanjutkan. Nanti kalau ketawa terus tuh apa anggapan orang? Nggak mau saya melanjutkannya. Sebab ini di YouTube, kita ini orang mendengar semuanya. Seluruh dunia mendengar, maka saya jaga kata-kata itu. Lain kalau di lingkungan kecil ya nggak apa-apa. Nah, yang kedua, saya nggak tahu maksud komennya ini, entah apa maksudnya. Anaknya cerdas, bapaknya ya saya nggak tahu itu. Kan saya udah bilang, kalau paham komen. Tapi kalau Anda merasakan ini nggak paham komen, ya nggak apa-apa. Dia kan itu terserah aja. Ini kan dilempar, sudah dilempar ke tempat umum namanya. Siapapun boleh mengomentari. Nah, ini yang dulu juga saya bahas nih. Ada yang bertanya, ini mungkin dapatnya dari jin, dari langit, dari jin. Hei, ini saya bilang ya, di langit tidak ada jin. Tidak ada jin. Ada yang di langit, jin itu yang iblis dulu. Nah, ada itu, iblis, Izazil, memang di langit dia dulu. Di langit sorga dia dulu. Tapi nggak usah lah kita panjang-panjang. Itulah satu-satunya jin yang di langit dulu. Itu yang jadi imam malaikat dia. Lalu diperintah Allah sujud ke Adam, dia nggak mau. Dilaknat Allah. Itu sekarang jadi iblis. Itu kalau yang lain nggak pernah jin ke langit, nggak pernah. Yang di langit itu cuma ada orang-orang yang diridhoi oleh Allah semasa hidup di dunia. Dan dipanggil oleh Allah di tempat diridhoinya itulah. Kok orang-orang yang diridhoinya? Itu ya. Nggak usah, nanti panjang lebar nanti nih. Karena HP saya error. Saya bisa aja membahas, mau 3 jam bisa saya ngomong nih. Mau sehari bisa saya ngomong. Tapi HP saya nggak mengizinkan. Itu aja. Bisa saya jelaskan sejelas-jelasnya semua ini. Tapi maka saya nggak bisa saya menjelaskan semua. Jadi saya sekarang nggak nyampai menjelaskan kepada penjelasan yang sebenarnya itu. Jadi ini awal daripada jihad dunia. Di bawah pimpinan siapa? Di bawah siapa? Imam Mahdi. Tidak ada pimpin, semua satu orang yang apa? Imam Mahdi doang. Ingat nih, beda dengan jihad akhirat. Jihad dunia ini cuma satu orang yang berjihad, Imam Mahdi. Walau kiai atau buya atau habib khusus nyampai bahwa Imam Mahdi punya pasukan. Enggak, Imam Mahdi nggak ada pasukan. Untuk apa dia pasukan Imam Mahdi? Dia serba bisa membelah dirinya sebanyak-banyaknya. Tapi ini saya bilangkan, kenapa Imam Mahdi nyata sekarang? Imam Mahdi dah nyata sekarang. Dan nyata udah ada orangnya sekarang. Ini saya bilang, udah ada orangnya sekarang. Yang Imam Mahdi itu. Kalau dulu gaib. Sebenarnya saya mau panjang lebar saya bahas ini, tapi tergantung HP saya error, nggak tahan, nggak lama tahannya, itu aja. Bisa saya bahas semuanya ini, Mak. Tapi yang ini nih, saya diberi hidayah cuma di awal, di akhir zaman ini ya. Tolong deh apanya. Kalau di awal zaman saya nggak ada ilmu. Saya ini bukan ustadz, bukan kiai, bukan gus-gus, bukan habib, bukan buya, bukan syekh. Nggak ada ilmu saya di awal zaman. Sebab kan dari Allah ini kan bertingkat-tingkat. Ada orang diberi hidayah di awal zaman. Ada orang diberi hidayah di akhir zaman. Dia beda-beda. Kalau di awal zaman saya bilang nih, kiai, ustadz, gus-gus, buya, habib, syekh, wali, segala macam, itu guru saya semuanya. Guru-guru saya. Saya hormat, saya memuliakan dia saya itu. Saya nggak pernah saya guru-guru saya itu. Walaupun dia kiai, saya selalu menyanjung tinggi dia. Dan saya selalu mohon kepada Allah. Dia itu selalu, orang-orang kayak itu selalu dimuliakan oleh Allah sepanjang masa, dari dunia sampai akhirat. Jadi kalau di awal zaman saya berguru kepada orang, walaupun saya tidak pernah mendengar pengajiannya, walaupun saya tidak pernah kenal sama dia, tapi saya menganggap itulah guru-guru saya. Karena saya ini orang Sumatera Barat, Minangkabau, alam takambang menjadi guru. Seluruh yang terkembang di alam semesta itulah guru kita itu.
Ada yang akan dicontoh, ada yang tidak perlu dicontoh. Itu. Saya bukan nyombong-nyombong. Saya nggak ada sombong-sombong. Tapi saya ini orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di depan Allah. Saya ini orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di depan Allah. Tapi ingat ya, saya mau menghina-hinakan diri cuma kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW dan para rasulnya. Mau saya menghina diri. Kepada lain saya nggak mau. Nggak mau saya. Apa perlu menghina walaupun dipangkat orang tuh, mau kaya raya, mau siapa dia, mau jagoan dia, mau juara dia, saya nggak mau hina diri pada dia. Karena kita ini lahir sama semuanya, tidak buat apa-apa. Mati pun juga tidak buat apa-apa. Mau apa? Apa yang dihinakan diri kepada sama makhluk? Berapapun kayanya orang itu, berapa terpopulernya, berapapun jagonya, berapa ilmu tingginya, saya nggak mau minat. Saya cuma menghina-hinakan diri kepada Allah dan Rasulnya. Titik, tidak ada cerita. Nah, gitu pula kerasnya saya. Kalau untuk kerasnya di situ kerasnya saya. Nah, ini pula saya kerasnya. Bukan keras sama mukmin, enggak. Ini sama mukmin mau ribut. Untuk kepentingan dunia mau ribut sama orang Islam. Mau menjelek-jelekan ulama, mau menjelek-jelekan Habib goblok. Untuk mencari uang, mau memburu-burukan ulama. Untuk mencari jabatan, mau memburu-burukan Habib. Bodoh kali kau. Untuk hanya sekedar hidup di dunia ini, kamu mau menjelek-jelekan Habib. Habib itu adalah zuriat para nabi. Dia akan memberikan keselamatan untuk kita di mana dia tinggal. Kamu mau menjelek-jelekan para kiai, para ustadz, pada itulah pencerah-pencerah kita semua. Dia itu guru-guru kita. Demi kepentingan dunia, Anda mau dibodoh-bodoh oleh Dajjal dan para pengikutnya. Anda mau berpecah belah, saling jelek-menjelekan. Jangan bodoh, jangan bodoh. Anda tuh udah ada dari bodoh-bodohi Dajjal. Sudah digoblok-goblok Dajjal dan para pengikutnya. Jangan Anda ikuti, itu perasaan namanya itu. Maka jangan ikuti perasaan, carilah rasa. Rasa itu Anda akan bertemu dengan asmanya Allah. Saya keras saya di sini ya. Saya keras, saya bukan sesama orang mukmin, enggak. Enggak pula saya mau menjelekkan orang di wilayah Islam. Karena jihad daripada akhirat ini sudah jelas lawannya. Jihad gaib lawannya. Dajjal, Ya'juj Ma'juj, iblis. Jadi nggak keluar koridor saya. Saya nggak mau keluar koridor. Sebab itu tugas yang diberi kepada saya oleh orang langit. Saya nggak mau menyerang sama umat Islam. Nggak mau saya. Walaupun orang di luar Islam, sebab tidak ada tugas itu. Tugas saya cuma itu aja, menyampaikan itu. Musuh kita Dajjal, Ya'juj Ma'juj, iblis. Itu aja. Ini sama umat Islam mau dia ribut demi kepentingan dunia. Kadang-kadang umurnya sudah bau tanah. Benar tuh. Kok mau aja engkau diadu domba, menjelek-jelekan para habib, menjelek-jelekan para ulama, hanya untuk kepentingan dunia, cari duit, cari jabatan. Goblok amat di kau. Jangan mau dibodoh-bodohin Dajjal. Jangan mau. Sekarang ini kan karena belum masuk jihad dunia. Jihad dunia masuknya sesudah Ramadan ini. Kok bodoh amat? Hidup dunia ini berapa lamanya? Kalau kita sengketa terus sama umat Islam, yang ketawa siapa? Ribut. Kiai sama kiai ribut, ustadz sama ustadz ribut, organisasi Islam sama organisasi Islam ribut terus. Karena dibodoh-bodohin. Nyadar nggak kalian? Sengketa itu membawa bala bencana. Nanti terjadi bala bencana. Saya orang bodoh pula, itu tuh macam-macam. Saya yang akan disasar menjadi pena. Saya
hina saya, mau kalian apa saya terima. Dengan rasa syukur kepada Allah. Gak ada persoalan bagi saya. Saya ini tugas dari langit. Saya tidak mencari apa-apa. Bukan mencari kedudukan, bukan mencari uang, bukan mencari nama. Gak ada yang saya cari. Saya sendiri doang. Saya bukan orang partai, saya bukan orang politik, saya bukan orang ormas. Gak ada saya. Saya nggak masuk ini, mendukung segala macam. Nggak ada saya. Kalau ada kata-kata saya pemajan itu untuk hiburan doang bagi saya. Untuk hiburan. Nggak ada saya. Saya dari dulu sendiri aja. Paling-paling yang mengikut saya ini keluarga saya itu aja. Bagi yang paham aja. Ini itu kepentingan dunia, mau dia berpecah belah. Kalau perbedaan nggak masalah. Tapi jangan menimbulkan perpecahan, dengan menimbulkan sengketa. Bodoh amat. Apa yang kalian cari dunia ini? Apa yang kalian cari? Kemegahan segala macam. Semuanya itu sifatnya sementara doang. Sementara doang itu. Semuanya akan kembali kepada Yang Maha. Astagfirullahaladzim. Ribut ya untuk kepentingan dunia. Maka kalau saya bilang, kalau kalian mau derajatnya naik, berjihadlah bersama orang langit. Berjihad, bagaimana cara? Saya tunjukkan caranya. Kalau sekarang ini jihad akhirat udah selesai. Kini akan masuk jihad dunia. Komen aja, saya nggak apa-apa, saya nggak ada masalah. Kalau saya ada perkataan saya keras, bukan saya tujuan kepada kalian, nggak ada. Apa urusannya dengan anda? Nggak, tugas saya dari yang itu. Nah, sekarang ini tugas saya dari Imam Mahdi. Imam Mahdi sekarang udah muncul, udah nyata. Kalau dulu kan Imam Mahdi gaib, dan yang masuk kepada dia juga gaib. Maka saya bilang, Muhammad Mahdi ada hubungannya. Mim ha mim dal, mim hadal. Menyampai ini jelas-jelas ini. Jangan kutipan-kutipan doang. Saya dibantah, boleh. Siapa yang ke pendapat saya? Mau dari orang Makkah sekalian pun. Orang dari Arab Saudi itu datang, nggak apa-apa. Tapi bawa ilmu dan akhlak. Bawa ilmu dan akhlak. Jangan membangga-banggakan dunia. Saya nggak butuh dunia. Nggak butuh saya kebanggaan dunia itu. Nggak terlalu butuh saya. Dunia ini saya pakai secukupnya doang. Kalau lebih dari saya akan berikan kepada yang lain. Tapi yang lebihnya belum ada sekarang. Untuk saya masih kurang. Itu jelas nih. Tapi saya tetap bersyukur kepada Allah. Mau diberi, mau nggak diberi. Mau belum diberi, mau diberi. Udah diberi. Saya tetap bersyukur kepada Allah. Mau dicemoohkan di mana-mana, mau diledek di mana-mana, alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada saya. Oh, saya balas. Saya tukar tujuan kepada, karena kalian itu bodoh-bodoh Dajjal. Maka saya lebih bersemangat disuruh lagi untuk menyerang Dajjal. Dajjal yang saya serang bukan kalian. Kalian yang baper. Kalian yang baper. Jadi di jihad dunia ini saya akan menyampaikan perkabaran dari Imam Mahdi. Kalau ada Imam Mahdi udah keluar, udah nyata Imam Mahdi itu. Yang Nabi Muhammad, yang gaib ke dalam Imam Mahdi, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa AS, Nabi Kaidah. Di mana dia sekarang udah naik ke langit lagi semuanya. Semua orang-orang langit yang turun ke dunia di jihad akhirat atau jihad, sekarang udah naik semuanya ke langit lagi. Karena jihad akhirat atau jihad udah dimenangkan oleh orang-orang langit. Ngerti nak kemunculan Imam Mahdi? Kenapa Imam Mahdi ini bisa nyata sekarang ini? Dan Dajjal, Yajud Majud, iblis sudah dihancurkan, tidak nyata, nggak ada iblis, Dajjal nggak ada sekarang lagi. Jangan bicara Dajjal, nih bicara sama orang bodoh nih. Saya layan nih ya. Kalau ada yang mengatakan Dajjal akan muncul, Yajud akan iblis. Nih, saya bantah, Dajjal tidak akan keluar nyatanya.
Iblis tidak akan keluar nyatanya. Dajjal maju dari keluar nyata. Udah dihancurkan di gaibnya. Apalagi karena udah Dajjal udah hancur, Yajud udah Majud udah hancur di gaibnya. Iblis hancur. Maka Imam Mahdi yang keluar nyatanya. Kalau seandainya Dajjal nyata keluarnya, Yajud Majud nyata keluarnya, Iblis nyata keluar, Imam Mahdi nggak akan muncul lagi. Nggak akan muncul. Itu kalah namanya loh. Kalah dalam jihad gaib nama. Apa jadinya? Kalau Imam Mahdi nggak muncul, kalau Dajjal menang nyata, seluruh umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman ini, di akhir zamannya, dia masuk neraka semua. Dia bertanggung jawab yang ngomong nih. Kalau sempat Dajjal ini nyata, Ya'juj nyata, Iblis nyata, berarti orang langit di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW kalah di jihad gaib. Apa akibatnya saudara-saudaraku? Orang mukmin, mukminat, muslimat di mana saja berada, di mana saja Anda berada. Mau Anda di gunung, di hutan, di negara mana saja. Nih, orang bodoh sangat bodoh. Kalau kalahlah di jihad gaib ini Nabi Muhammad dan para pengikutnya jihad gaib ini, berarti Dajjal yang akan keluar, Ya'juj Ma'juj yang akan keluar, Iblis yang akan keluar. Imam Mahdi nggak keluar. Mana ngapain Imam Mahdi keluar? Orang ini udah kalah. Apa jadinya? Itu yang dinamakan kiamat iman dan tuh sebesar paling besar di akhir zaman ini. Ngerti nggak? Apa? Semua yang hidup di akhir zaman ini masuk neraka semua. Jangan kau sok-sok suci lagi. Kalau ada masuk suci, datang kepada saya. Datang kepada saya, ini orang bodoh dan sangat bodoh, paling bodohnya. Datang. Saya nggak mau dibilang begitu. Datang Anda. Datang Anda. Oh saya ini segala macam. Datang. Nggak mau saya dibilang datang. Debat kita. Debat kita. Saya ini orang bodoh, sangat bodoh, paling bodoh di dunia. Anda orang dimulia Allah. Dimuliakan apa lagi di akhir zaman ini? Kalau kalah lah, ini karena orang langit aja ini menang. Kalau orang langit menang maka berlanjutlah ke jihad dunianya. Maka Imam Mahdi ini apa maksudnya Imam Mahdi? Mahkota Nabi Muhammad yang akan melanjutkan dari jihad gaib ke jihad nyata. Imam Mahdi mahkotanya namanya. Kalau di daerah kerajaan, mahkota kerajaan. Imam Mahdi kalau sebagai mahkotanya. Keluarlah nyatanya sekarang. Kalau ada yang bertanya, mana Imam Mahdi itu nyatanya? Saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, semua mukmin. Enggak semua orang bisa melihat Imam Mahdi. Enggak semua. Enggak semua. Orang yang bisa melihat Imam Mahdi nyatanya, syaratnya dia harus ikut berjihad dengan orang langit di jihad akhirat, baru bisa melihat Imam Mahdi. Enggak main-main, memang enak-enak baik. Tanpa ikut jihad, tanpa ikut kerjanya bukan ikut berjihad, kadang dia menghancurkan orang yang berjihad bela Islam. Kabar kenal lalu Imam Mahdi itu. Imam Mahdi itu adalah mahkota. Mahkota dari Nabi Muhammad, mahkotanya tahu enggak? Kebesaran Nabi Muhammad itu terletak di Imam Mahdi. Ngerti enggak kalian? Maaf ya kalau kata saya pakai kalian, maaf benar, maaf. Ini penegasan aja. Saya semoga nggak mau kayak kalian, nggak mau saya. Ini penegasan aja ini mah, untuk penegasan. Tahu nggak kalian? Pengen bah kuatnya, bah hebatnya Nabi Muhammad. Lihatlah ke Imam Mahdi. Gitu maksudnya, itu mahkotanya. Nabi Muhammad ketika didakwahkan nggak pernah dia, nggak kayak nabi-nabi itu, Nabi Sulaiman gitu, suruh alam tunduk. Nabi Muhammad kan nggak pernah mengeluarkan, paling ke dia ada terdesak nyawa baru. Nggak pernah dilihatnya, nggak pernah dilihatkan mukjizat Nabi Muhammad yang cuma mukjizat Nabi Muhammad dikandung dalam Al-Quran. Nggak pernah Nabi Muhammad membukanya. Sedang Nabi Sulaiman begitu, apalagi Nabi Muhammad apa nggak bisa hari Nabi Muhammad. Cuma mukjizat kekuatan Nabi Muhammad itu dinyatakan oleh Imam Mahdi sekarang ini. Ngerti nggak? Ini ngerti cuma Imam Mahdi ini nggak jelas. Benar, hadis menerangkan Imam Mahdi. Tapi hadis itu siasat. Ngerti nggak siasat? Siasat Nabi Muhammad.
Orang langit ngomong senaprot bilangnya. Iya. Kenapa? Ada dalil nggak? Kalau tak ada dalil nggak berani saya ngomong. Ha? Ini dari orang langit, ini dari Imam Mahdi. Saya katakan, dalil orang-orang langit, dalil Imam Mahdi, inti Al-Quran. Ada yang bisa ngerti Al-Quran tak? Ada mau kiai dia, mau waliullah dia sekalian. Bisa dia menafsir inti Al-Quran? Nggak bisa dong. Kenapa? Kalau seandainya dalil di akhir zaman ini, misalnya dalil orang langit namanya. Dalil Imam Mahdi, Al-Quran yang dipakai di awal zaman terurai loh. Umpamanya bisa diartian lah, dipindah artian oleh siapa saja bisa. Karena orang Kristen bisa mengartian. Orang Kristen, orang di luar Islam bisa membaca Al-Quran. Setan bisa baca Al-Quran, iblis bisa. Kalau itu yang dipakai dalil orang langit, itu dapatlah rahsianya di Dajjal, apalagi Dajjal. Ya jo iblis dapatlah rahsianya. Maka dipakai inti Al-Quran. Kalau Al-Quran yang sangat terurai ini, yang bisa ditafsir nih, kayak kebanyakan dipakai awal zaman, dipakai oleh kiai ustaz. Orang di luar Islam pandai baca Al-Quran, pandai pula dia nafsirnya. Apalagi iblis, apalagi setan-setan. Bocornya rahasianya, bocorlah strateginya. Nampaklah apanya siasahnya. Bisa kalah dia dalam peperangan. Makanya inti daripada jihad akhirat atau jihad akhir zaman, ingin tahu ya, bukan hadis, bukan ayat yang terurai, inti Al-Quran. Maka orang bodoh mau berdebat dengan siapa saja. Tapi dalam masalah jihad akhir zamannya, ingat nih, saya ada bagian-bagiannya. Di akhir zaman, jihad akhir zamannya dengan siapa saja. Dengan malaikat sekalian nggak apa-apa. Dengan malaikat sekalian, malaikat maut itu sekalian nggak apa-apa. Malaikat yang nggak tahu rahasianya. Malaikat nggak tahu rahasia inti Al-Quran. Apalagi manusia kebanyakan. Jadi buat inti Al-Quran, jadi Dajjal nggak mengetahui rahasia. Jadi Dajjal tidak tahu strategi-strategi yang dibuat oleh orang-orang langit di akhir zaman. Bantulah di Imam Mahdi nggak dapat orang itu rahasianya. Kebatilan nggak bisa menembus rahasianya itu. Kalau Al-Quran itu lain, bisalah dia. Tuh orang sedang sholat kadang bisa diganggunya. Orang sedang zikir ya kadang diganggunya. Berarti kan bisa dia itu diterobosnya. Itu. Saya sebenarnya mau berpanjang-panjang, cuma HP saya ini kadang error. Bisa saya jelaskan semuanya. Jadi saya ini orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di depan Allah. Saya ini orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di depan Allah. Saya nggak punya ilmu. Bisa bilang, kalau saya di awal zaman, saya hidupnya, kalau dia ingat nih, syariat tetap syariat awal zaman yang dipakai. Saya juga sholat, saya puasa saya. Saya kalau di awal zaman, saya berguru kepada ustadz kiai, kan jadi saya menghormati ya, saya memuliakan orang-orang itu. Ibu-ibu majelis taklim saya muliakan. Saya hormat kepada mereka semuanya. Orang taat di awal zaman, saya guru-guru saya semua itu. Selalu saya doakan. Saya nggak pernah menyumpah mereka. Nggak pernah saya membalas. Walaupun ada dia memfitnah saya, biar saya nggak pernah membalas. Saya nggak pernah. Saya di hati saya selalu memuliakan orang-orang itu. Mu kiai, mu ustad, mu gus-gus, mu habib, mu buya, mu syekh, mu wali, mu segala macam. Itulah guru-guru saya, walaupun saya kenal maupun enggak. Mau saya mendengar begini maupun enggak. Di awal zaman maksudnya, itu guru-guru saya. Saya selalu berdoa, semuanya. Jangan gitu. Sedang perjuang orang langit, seluruh umat Islam masuk surga. Jadi tugas dari orang-orang langit udah selesai. Karena jihad akhirat udah dimenangkan oleh orang-orang langit di pimpinan ulama. Dia udah kembali ke langit semuanya. Siapa yang melanjutkan? Yang melanjutkan Imam Mahdi. Imam Mahdi bilang, enggak Imam Mahdi, kau di bumi. Ini jelas-jelas nih, di bumi. Imam Mahdi bukan di langit, di bumi.
mahkota Nabi Muhammad, ingin melihat bagaimana kelebihan mukjizat yang diberi Allah ke Nabi Muhammad. Lihatlah Imam Mahdi, itu maksudnya. Cukuplah dulu, saya takut habis ada error, itu aja. Insya Allah aku yakin, karena jihad akhirat atau jihad gaib udah dimenangkan oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya, semua para nabi segala macam. Maka seluruh umat Islam yang hidup di awal zaman maupun hidup di akhir zaman, semuanya sudah dapat tiket ke surga. Semuanya, insya Allah aku yakin. Kalau ada yang berdebat-debat, nih saya akan layani di mana saja saya. Datang ke rumah saya boleh, atau undang saya kemana aja boleh. Mau ke gunung saya samparin, mau ke lautan, mau kemana, yang penting saya bisa menjangkaunya. Saya datangi. Kalau datanglah, debatlah. Kita berdebat, nggak apa-apa. Tapi yang penting pakai ilmu dan akhlak. Itu aja. Jangan pakai kesombongan dan keangkuhan. Cukup dulu. Sekian. Nanti saya akan sambung lagi. Siapa yang komen sekarang ini, kena mulai saya rinci nih. Siapa yang komen, silahkan komen. Siapa yang mau bertanya, silahkan bertanya. Silahkan, mau komen apa? Mau komen canda-canda boleh, mau komen menuduh macam-macam boleh, nggak apa-apa. Sebab ini sudah saya rinci. Kemarin maka saya kira, kalau komen, karena di awal live, tolong pula hargai. Hargai daripada perkabaran dari Imam Mahdi. Karena pertama, kalau sekarang kan mulai akan dirinci-rinci ini, akan dijelaskan segala macam dan segala macam. Kamu kayak mana nih? Kok arwah? Oh, yang dijiatkan. Wah, nanti segala macam. Kok arwah? Ngerti nggak kalian? Yang memiliki alam barzah cuma umat Nabi Muhammad atau orang Islam yang ada alam barzahnya. Ngerti nggak? Kalau orang di Islam, dia menurut Imam Mahdi ya, menurut secara Islam ya, Islam kita bukan keyakinan selain Islam, enggak. Kita enggak menjelekkan, enggak. Menurut keyakinan Imam Mahdi, ada orang-orang langit, orang-orang di luar Islam itu hidup ke dunia lagi. Untuk Anda sadari ya, hidup ke dunia lagi. Dia enggak ada alam barzahnya. Cuma hidupnya tidak pakai tubuh lagi. Dia itu enggak ada ruh. Dia itu cuma ada nyawa, akal, nafsu, dan tubuh. Cuma tubuhnya udah hancur. Dan tinggal nyawa, akal dan nafsu. Ruh nggak ada. Ruh cuma umat Islam yang punya. Jajarannya. Jadi mereka nih ditundukkan. Maksudnya apa? Bisa diajak. Coba nggak ada gunanya. Ini arwah, bukan arwah manusia, arwah jin juga. Jin yang meninggal, jin kafir ya. Jin kafir yang meninggal. Manusia non-Islam yang meninggal. Dia punya arwah. Ini kadang yang mengganggu kita semua. Umat Islam. Tapi nggak masalah. Ini akan diajak sebagaimana dia. Ini bisa aja mereka tobat. Mau kasusnya bukan semuanya. Ini kalau itu angka-angka nih ya. Menurut Imam Mahdi, sepertiga dari arwah nih. Sepertiga dari arwah manusia non-Muslim dan sepertiga dari arwah jin kafir, dia akan masuk Islam. Tapi jangan nanti di surga bagaimana posisinya? Tidak sama dengan orang Islam yang hidup di dunia nih, maksudnya beda. Tapi kan belum bisa saya jelas panjang, nanti apa saya error. Jadi sepertiga dari jin arwah kafir, jin ada arwah kafirnya. Ada manusia non muslim. Kita nggak mau mengatakan muslim kafir. Kita bawalah bahasa agak halus lah. Itu menjaga. Nggak karena apa-apa. Untuk menjaga nggak apa-apa. Sepertiga dari itu akan masuk Islam. 2/3 enggak. Tapi kalau yang enggak nih, yang penting dia tunduk, nggak mengganggu umat Islam lagi. Biarin dia nggak mau Islam, dia nggak dipaksa. Nggak mau dia nggak apa-apa. Cuma jangan mengganggu umat Islam lagi. Itu ada perjanjian dengan Imam Mahdi nanti. Cukuplah sekian. Dari orang bodoh dan sangat bodoh, paling bodoh di dunia. Orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah, yang bernama Asrullah.
mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.